المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلمكم في آمين. والسرقة. Wassariqati. Naam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Risalatul Jami'ah yang kita berada di penghujung. Insyaallah kita khatamkan malam ini. Ya. Di antara maksiat tangan, sariqah, perampokan. Tuh, ya. Itu jadi watak manusia. Di antaranya demen itu. Ngambil ini, ngambil itu. Karena apa? Karena dari awal. Didikan awalnya itu. Dari masa kecil orang tuanya nggak mendidik, nggak membiasakan tuh jeli dalam memperhatikan si anak. Jadi apa aja menganggap barang punya dia semua. Ya ambil, ya ambil. Dan itu jadi terbiasa. Ya. Sehingga patah Arab katakan apa? Man syabba alaih, syabba alaih. Man syabba ala syai'in, syabba alaih. Siapa orang yang tumbuh dewasa dengan sesuatu, niscaya dia akan tua dengan sesuatu itu. Apa itu sariqah? Akhdhu malil ghair bil khufyah. Dia mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Itu namanya sariqah. Nanti akan ada bab khusus dalam masalah fikih itu di babul jinayat tentang masalah kriminal, hukum, ya. Itu nanti ada bab khusus tentang masalah perampokan. Emang kalau dilihat, masya Allah hukum Islam, ya, sadis, potong tangan. Nah itulah yang terjadi. Potong tangan, tapi imbasnya seluruh manusia memikirkan. Seluruh mereka yang mau merampok mikir 1000 kali untuk merampok. Ujungnya apa? Potong tangan. Mikir ribuan kali mau jadi perampok. Nah itulah. Sekarang dengan mudah orang ngerampok sana sini. Masuk penjara sebentar, keluar lagi, lebih dahsyat lagi. Bulak-balik penjara. Betul ya? Ya? Jadi jangan dilihat hukum Islam itu hal yang dilihat dengan mata zahir kita saja, tapi lihat imbas kesudahan. Gimana manfaat itu semua? Suatu hal, keadaan jadi tenang, tentram. Kenapa? Bisa berani lagi dia motong. Ini potong lagi. Dia berani lagi, potong lagi. Bisa lagi, dia potong kaki. Jadi semuanya itu, gimana caranya supaya dia nggak ngerampok udah. Tobat dengan tobatan, bukan tobat sambelan. Jadi khiyar, itu namanya sariqah. Tem? Wasairil muamalatil al-muharramat. Dan segenap apapun bentuk muamalat, ya, yang diharamkan. Apapun bentuk muamalat yang memang diharamkan, itu juga termasuk maksiat. Nah, berkaitan dengan tangan. Seperti apa? Kal qatli. Seperti naudzubillah orang yang membunuh. Terus? Nah, darb, mukul dengan tanpa hak. Itu dia. Mukul dengan tanpa hak. Beda kalau mukul dengan hak. Tapi dengan catatan. Darbun ghairu mubarrih. Gitu. Mukul kita kepada anak didik atau mukul kepada anak kita sendiri dengan catatan tidak sampai mubarrih. Bi an la tajridam wa la yankasirul 'azam. Dengan enggak patah tulangnya. Dengan tidak timbul darah. Nah, maka yang demikian masih dibolehkan. Makanya di sini ada satu kisah cakep banget.
Ya. Kenapa? Ya, ada suatu kisah. Anak Kisra akhadha mu'addiban li waladihi. Raja Romawi, ya. Raja Romawi. Itu dia mengutus anaknya untuk datang ke seorang guru agar guru itu mengajarkan anak, yu'allimuhu wa yu'addibuhu, mengajarkan dia dan mengajarkan adab. Falamma balagal waladul ghaya fil fadli wal adab. Tak kala nih anak sudah dewasa, udah sampai batasan yang dia sempurna dalam berpikir, ya kan? Dan dia terlihat akhlak dan sebagainya. Istahbarahul mu'addib yawman. Guru itu memanggilnya pada suatu hari. Wa darabahu darban waji'an min ghairi sabab. Langsung si guru mukul dia tanpa ada kaget dia. Padahal dia udah dewasa, udah pikirannya matang, semuanya bisa dia mengambil keputusan sendiri dan dia tidak ada kesalahan. Ini anak juga anak raja lagi, dipukul sama si guru tanpa ada sebab. Fahaqadal waladu 'alal muallim. Disitulah jadi dendam si anak kepada si guru. Ila an kabura, sampai dia dewasa besar. Kemudian wa mata abuhu fatawallal mulka ba'dah. Sampailah ayahnya wafat dan dia yang menguasai kerajaan setelah wafat si ayah. Fastahbaral muallim. Nah, ketika dia udah jadi raja, semuanya di bawah kepemimpinan dia, termasuk si muallim. Dia suruh bawahannya untuk memanggil tuh guru. Datangin tuh guru. Ya, dia sakit hati. Dendam dia. Faqal, di depan si muallim dulu, ya guru emang ada bekas? Nggak ada bekas guru. Emangnya banyak kita begitu tuh, banyak orang yang ngajarin kita sudah lupain kita sama dia. Nggak ada khobar wala ini, udah sekedar aja kewajiban. Tuh orang ngajarin kewajiban selesai, udah putus kabar. Nggak kita datengin, nggak kita tanyain. Nah, ya namanya guru seperti orang tuh nggak ada bekasnya. Guru tetap selama-lamanya adalah guru kita. Kemudian apa? Ketika dipanggil si guru tersebut, ya, dia berkata, "Ma hamalaka ala an darabtani fi yawmi kadza darban waji'an min ghairi sabab." Anda sekarang mau bertanya, apa sebab gerangan yang mendorong kamu sampai-sampai bisa mukul aku pada hari anu tanpa ada sebab, tanpa ada mukulan? Kalau salah iya, tapi enggak. Al-muallim i'lam ayyuhal malik, wahai raja. Nah, si guru ngomong wahai raja, bukan namanya lagi. Annaka lamma balagtal ghayata fil fadli wal adab, ketika engkau sudah matang dalam urusan ilmu, adab kamu. Nah, iya kan? Udah semuanya kau punya. Alimtu annaka tanalul mulka ba'da abik. Anda tahu nanti engkau yang akan menguasai kepemimpinan setelah ayahmu. Faratu an udhiqaka ta'ma darbi wa alami zulmi hatta la tazlima ahada. Ketika itulah aku ingin kau merasai bagaimana sakitnya itu dipukul, bagaimana pedihnya ketika dianiaya, sehingga engkau tidak berbuat sewenang-wenang kepada siapapun makhluk Allah.
Itulah muadib begitu, ya, pendidik begitu. Ngelihatnya ke masa depan. Ketika aku melihat engkau sudah sempurna semua, ya, apalagi nanti setelah ini engkau akan memegang dari kepemimpinan orang tuamu, udah kamu di semuanya sempurna. Nah, sekarang saatnya engkau rasakan bagaimana sakitnya dipukul, bagaimana pedihnya teraniaya, sehingga nanti kamu tidak berbuat loh. Faqala lahu jazakallahu khairan. Wah, hebatnya anak, iya kan? Nggak langsung dieksekusi itu mualimnya, nggak langsung dipenjara, tapi mengucapkan dia jazakallahu khairan. Summa umira lahu bijaizatin wa sarafahu. Sampai disuruh ya pengawalnya untuk berikan hadiah kepada guru dan suruh dia pulang ke rumah. Ada. Wa masih. Naam. Mislu? Nah, maksiat berkaitan dengan kaki, seperti dia berjalan untuk tujuannya ngadu domba. Ya, si ayah dengan orang muslim. Au qatlihi, naudzubillah. Au ma yadurruhu, atau sesuatu membahayakan muslim tersebut tanpa ada hak. Wa ghairi dan selain demikian apapun ya dari setiap apa yang diharamkan kita berjalan padanya. Ma'asil farji, naudzubillah. Ma'asil farji kazina. Kazina, seperti zina. Tadi ya. Sampai disebut dalam hadis ma min dzanbin ba'da syirkin a'zam. Tidak ada dosa yang paling berat, besar setelah kemusyrikan, menyekutukan Allah. Min nutfatin, dari naudzubillah sperma, wada'aha rajulu fi rahimin la yahillu lahu. Ya. Dari mani sperma yang seorang itu memasukkan kepada rahim wanita yang tidak dihalalkan padanya. Berarti apa sebaliknya berarti? Orang yang nikah dengan yang halal, ya kan? Dia nikah dengan yang betul, nah itu berarti mendapatkan pujian dalam agama. Jadi, sampai disebut inna zunah dalam hadis lain, ya'tuna yaumal qiyamati tashta'il furujahum nara. Inna zunah yaumal qiyamah, ya, inna zunah ya'tuna yaumal qiyamah tashta'il furujahum nara. Sesungguhnya para penzina di hari kiamat mereka berdatang dalam keadaan menyala, ya, terbakar. Mereka punya kemaluan di hari kiamat. Nyalanya apa? Dengan api. Ya, kemaluannya menyala, naudzubillah, kebakar dengan api. Yu'rafuna bainal khalaik binatni furujihim. Mereka bisa dikenal tuh para penzina dengan busuk, dengan baunya dari kemaluan mereka. Naam. Wal liwat. Tuh, liwat juga. Ya. Liwat yaitu laki dengan laki. Itu liwat namanya. Ya. Homo. Laki dengan laki. Nah, muqaddimah liwat sama dengan muqaddimah zina. Dipegang-pegangan, di situ ada menimbulkan syahwat, itu liwat namanya. Itu yang lebih besar, ya, di antara dosanya seperti zina juga. Liwat. Nah, Tim. Wal istimna. Nah, ini juga hal yang dinyatakan maksiat dalam kemaluan istimna. Ya. Mengeluarkan mani bilyat dengan tangan. Nah, ini juga termasuk dosa besar. Sampai disebut mal'un man nakahat yaduh. Dilaknat orang yang menikahkan tangannya. Nah, itu juga termasuk maksiat dalam kemaluan. Wa ghairi dzalika. Nah, termasuk apa? Perempuan dengan perempuan. Yang disebut dengan
lesbi. As-sihaq dalam bahasa Arab. Ya. As-sihaq kata Nabi, zinaun nisa bainahun. As-sihaq zina nisa bainahunna. Sihaq itu termasuk zina, wanita-wanita. Mereka juga jatuh hukum zina juga itu. Ya, itu sihaq, lesbian. Wal ma'siyah, Ma'asil badan. bikulil badan. Nah, ada lagi maksiat yang berkaitan dengan seluruh badan. Al-uquqi lil walidaini. Alhamdulillah, seperti durhaka sama orang tua. Terkadang sebagian orang itulah diajarkan gurunya supaya khidmat sama si guru, dia durhaka sama orang tuanya. Dia bisa tuh, ya, hormat sama gurunya, tapi sama orang tuanya seperti itu. Dia bisa cium tangan betul-betul sama gurunya, bisa menjalani apa yang diinginkan gurunya, tapi sama orang tuanya sedikit pun enggak, porsinya berbeda dengan sama guru. Juga enggak boleh. Tetap kita harus porsikan orang tua kita sama guru kita. Ya. Maka disebut dosa yang dipercepat di alam dunia sebelum apa yang nanti dia akan dapatkan, persiapkan di alam Maka disebut Nabi, kullu dzunub yuakhirullahu ma sya' yaumil qiyamati illa uquqal walidain. Setiap dzunub yuakhirullah ma sya' yaumil qiyamati, ya, setiap dosa itu diakhirkan oleh Allah pada apapun yang Allah kehendaki di hari kiamat, illa uquqal walidain. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati dunya qabla al-mamat. Maka sungguh durhaka itu Allah mempercepatkan bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya di kehidupan dunia sebelum apa yang dia dapatkan nanti di akhir. Itu dia. Wal firar, kabur. Naam. Minaz zahfi. Nah, kabur dari perang. Wahuma, durhaka itu dan kabur itu, ya, itu adalah termasuk dosa besar. Minal wa ghairu madzukir, dan selain demikian dari segala maksiat. Seperti apa contohnya? Ya, qati'atur rahim, dia putuskan tali persaudaraan. Dia putuskan dari persaudaraan, kepada kerabatnya diputusin. Jadi apa? Allah bentangkan rezeki manusia, sedangkan Allah tidak melihat di awal pencipta mereka dengan sebab gemarnya, getolnya mereka hobi untuk bersilaturahim. Datengin si kerabatnya, datengin keluarganya, nggak putus obor, dateng fulan. Wa dzulmin nas, dan menzalimi manusia. Tuh, menzalimi manusia ini juga termasuk dari kabair, dosa-dosa besar. Maka di situ naudzubillah orang yang bangkrut dari umat Nabi. Atadrun man muflis min ummati. Sempat Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut dari ummati? Para sahabat berkata, al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di hadapan kami yang kita kenal ya Rasulullah, mereka nggak punya harta benda, nggak punya rupiah, nggak punya dolar, nggak punya real, ya kan? Kata Nabi, la al-muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bis salatin was siyamin was zakatin. Enggak. Orang yang bangkrut dari umatku yang dia datang dengan banyaknya amal solat, banyak amal zakat, banyak amal puasa, banyak ini. Ya. Wa ya'ti, dan dia datang gad syatama hadza. Dia ejek tuh manusia itu. Wa qadhafa hadza, dia ngucapin, ya, ucapan zina kepada si fulan. Wa daraba hadza, dipukul si fulan. Wa akhadha mala hadza, diambil harta si fulan, tanahnya diambil, dikuasain. Nah, lalu ketika itulah di hari kiamat apa yang terjadi? Ya, maka diambillah setiap amal ibadah mereka. Diambillah setiap amal ibadah dia. Yo, udah diambil tuh.
pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya. Masih maka apa yang terjadi? Ukhidat min khotoyahum. Orang yang pernah dia zalimi semuanya itu, maka dosa-dosa mereka ditaruh ke orang yang berbuat kezaliman itu. Si fulan ngelakuin dosa itu dipindahin ke dia, masuk ke dalam sayiatnya, keburukannya, sampai itu semua selesai, ya kan? Faturihat alih sematuriha finnar, dicampakkan dosa-dosa seluruh manusia yang pernah dia zalimi, lalu dia dicampakkan ke dalam neraka. Ya, lanjut. 5. Alhamdulillah. Ini kita akhirkan. Wallahul muwaffiqul mu'in lima yuhibbu wa yarda, dan Allah lah pemberi taufik yang memberikan pertolongan pada apa yang Allah cinta dan Allah ridha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Laniyatan Allah yaftah alaina futuh al-arifin wa yafaqihna fi din wa yahdina sawa'as sabil, wa anna Allah yuballigh maqasidana wa yu'ajjil matalibana wa yaftah alaina futuh al-arifin wa yaj'aluna minkum al-rijal salihin. Al-Fatihah hadhihi jami'ah li khairatul dunya wal akhirah ila arwahi sayyidina Rasulullah Muhammad Abdullah wa alihi wa sahbihi wa ala samara ruhi sahib at-ta'rif al-Imam al-Habib Ahmad bin Zain al-Habshi wa salih walidina wa walikum wa amwatina wa amwatikum anadhat ghasham ar-rahmah al-maghfirah wa iskin al-jannah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwaldi amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya subhanakallahumma wa tahiyyatu fi salam wa akhiruhum alhamdulillahi rabbil alamin.